Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita pada Tuhan hari ini dengan Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, dengan tema minggu, dosamu telah diampuni. Untuk memasuki ibadah penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 sampai 3. Indahnya saat yang
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang maha kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala perbuatan-Mu kepada kami. Sertailah kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita sampai kepada kematian, agar kami menyesali dosa kami, dan agar di dalam hati kami tumbuh keyakinan yang benar, yang selalu mengasihi dan mengucap syukur kepadamu, dan rela mengikutimu sampai kepada kematian. Ya Tuhan Yesus, padamulah segala pujian di tengah-tengah gerejamu yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus itu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 sampai 2. Ingat nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, surga surga yang megah. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, surga surga yang megah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Judika hari ini, yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat 6 kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah ngenik. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain engkau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain engkau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa yang kita perbuat, yang melukai hati sesama kita, keluarga kita, dan kita sering mendukakan nama Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Mari kita berdoa dan saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu.
Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruhlah apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 369A ayat 1 tambah 3. Yesusku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalan tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan menyambut namamu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia pengikut-Mu teguh. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Taurat ketiga dan keempat beserta dengan artinya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan mengutuk atau mengumpat atau memakai jimat atau berdusta atau menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya ketika kita mengalami hari baik atau menderita atau kesulitan
dan di dalam doa serta pujianlah kita layak memanggil nama Allah, karena Allah menginginkan kita hidup dalam keagungan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu, jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran firman Allah. Hendaklah kita menguduskan namanya dan tekun mendengar dan mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengisi hari itu dengan umatnya, karena Allah menginginkan hidup suci dan memelihara hukumnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai ayat 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 149 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini diambil dari kitab Injil menurut Lukas pasal 7 ayat 41 sampai dengan 50. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?
Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai." Demikian tertulis. Selamat sore untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan memasuki minggu pertama di bulan April 2025. Semua karena anugerah Tuhan. Satu minggu berlalu, tentu beragam hal telah kita lewati, alami, jalani. Tetapi yang pasti ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Minggu ini kita masuk kepada Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan bagiku ya Allah. Terambil dari Mazmur 43 ayat 1a. Dengan khotbah di bawah terang tema, dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Ayat yang kita baca tadi merupakan lanjutan dari peristiwa sebelumnya, yaitu di ayat 36 sampai dengan ayat 40. Peristiwa apa itu? Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, ada seorang Farisi yaitu Simon mengundang Yesus untuk makan dengannya, makan ke rumahnya. Atas dasar apa Simon sebagai orang Farisi yang biasanya sering bertentangan mengundang, kita tidak perlu dalami itu. Yang pasti dia mengundang Yesus makan ke rumahnya, bertamu ke rumahnya. Bisa jadi dia memang respect ya, hormat kepada Yesus sebagai guru. Bisa jadi dia mau cari kesalahan. Bisa jadi dia mau memperlihatkan kepada orang bahwa aku dekat dengan Yesus. Apapun itu, ada beragam alasan, kita tidak mau fokus di situ. Yang pasti dia mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Yang menarik adalah di tengah tidak hanya Yesus yang ada pada waktu itu, di tengah banyak orang yang juga bersama-sama makan, ada seorang perempuan berdosa. Cara datang perempuan ini pun beda dengan cara datang orang yang lain. Kalau orang yang lain datang terhormat dari depan, tetapi kalau kita lihat ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli yang berisi minyak. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis. Tradisi pada waktu itu jika tamu datang kakinya dibasuh, lalu kemudian dicium, lalu kemudian diperciki minyak, diberi minyak. Tetapi Simon tidak melakukan itu meskipun dia mengundang Yesus. Namun perempuan yang ketika itu dipandang sebagai perempuan berdosa, yang tingkahnya, lakunya dianggap orang tidak layak untuk berjumpa Yesus, orang yang selalu diomongi orang karena hal-hal negatif yang diberlakukannya, justru dia tahu apa yang harus dilakukannya kepada Yesus. Ini yang menarik. Tadi dikatakan dia datang, ia berdiri
di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu kemudian digambarkan sambil menangis. Saya harus baca dulu ayat ini supaya nanti kita bisa paham secara mendalam teks hari ini, tema hari ini. Dia datang dari belakang dekat kaki Yesus lalu sambil menangis. Lalu kemudian ia membasahi kakinya, kaki Yesus dengan air matanya karena dia menangis tadi, dan menyekanya dengan rambutnya. Tadi dia digambarkan datang dengan membawa buli-buli minyak wangi. Lalu karena dia menyeka dengan rambutnya, berarti kan rambutnya terlepas panjang. Yang tradisi pada waktu itu perempuan harus rambutnya itu, kalau kita bahasa sekarang dikepang lah, dirapikan. Lalu kemudian dia menyeka air matanya dengan rambutnya dan mencium kakinya, kaki Yesus, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan yang dipandang negatif sebagai perempuan berdosa tahu apa yang harus dia lakukannya, berjumpa dengan Yesus. Sementara orang-orang terhormat tadi, orang-orang yang merasa tahu firman, orang-orang yang merasa memahami teks-teks kitab suci, tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tidak menghormati tamu dengan benar, apalagi tamu itu adalah Yesus. Di tengah situasi itu, di tengah situasi yang harusnya orang-orang terhormat tadi sadar, terpukul, mereka tidak melakukan itu, justru mereka memandang sinis terhadap perempuan itu. Mari kita perhatikan kalimat ayat 39, Lukas pasal 7. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Pikirannya jahat sekali, negatif. Dia mau melihat bagaimana reaksi Yesus. Kalau tahu ini orang berdosa, coba kulihat apa reaksi Yesus. Kira-kira begitu. Katanya dia berkuasa, katanya dia punya kuasa ilahi. Pasti dia tahu dong siapa yang menjamah dia, siapa yang sedang di hadapannya. Nah, melihat hati dan pikiran inilah, tadi kan di dalam hati ya. Tapi Yesus kan mengetahui isi hati dan pikiran. Melihat apa yang ada di pikiran dan hati itulah kemudian Yesus manggil, Simon, Simon sini dulu, kira-kira begitu ya. Sini dulu, sini. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Masuklah kepada khotbah kita hari ini. Dalam menjawab pikiran negatif Simon orang Farisi itu, Yesus tidak langsung mengatakan to the point. Tetapi dia membuat perumpamaan gambaran, ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Kita bayangkan orang berutang, utangnya berbunga, tentu besar sekali. Akhirnya digambarkan kedua orang ini sulit untuk membayar utangnya. Karena si pemberi yang memberi piutang itu tahu bahwa kedua orang ini tidak bisa membayar, ada 500 dinar, ada 50 dinar, maka katanya ia menghapus utang kedua orang itu. Karena dia tahu ditunggu pun gak akan mampu dibayar. Karena utang kan yang berbunga akan terus berlipat. Baru Yesus masuk kepada hal yang esensi. Menurutmu, siapa yang lebih mengasihi dia? Kalau bahasa simpelnya begini. Menurutmu siapa yang lebih bersyukur? Siapa yang lebih berterima kasih hutangnya dihapus? Tentu Simon dan kita semua tahu jawabannya. Maka Simon menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Yang 500 itulah Tuhan. Dibandingkan 50 itu kan 1/10. Udah pasti dia lebih senang. Yesus berkata, betul pendapat. Lalu dia masuk semakin dalam kepada Simon. Dia mau mengatakan, engkau dan perempuan itu adalah orang-orang yang berhutang itu.
Kalau kau anggap pun utang dia perempuan itu karena dosanya 500 dinar, dan engkau karena merasa dirimu baik 50 dinar, tapi intinya dari dirimu engkau tetap tidak bisa membayar hutang dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tidak ada cerita dosa kecil, dosa besar. Kita kan yang sering buat-buat itu. Dosa kecil, dosa besar, dosanya banyak, dosanya sedikit. Tapi upah dosa adalah maut. Maka engkau tidak ada bedanya dengan perempuan yang kau katakan orang berdosa tadi. Sama-sama tidak sanggup membayar apa akibat dari dosa. Lalu Yesus secara spesifik lagi bicara kepadanya. Engkau lihat perempuan ini? Saya bisa bayangkan ketika perempuan itu yang tadi masuk diam-diam di belakang, lalu dipanggil, diperhadapkan dengan Simon, orang yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya rohani, yang merasa dirinya tidak berdosa, yang merasa dirinya lebih dari orang lain, diperhadapkan dengan perempuan berdosa itu. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan perempuan itu, betapa dia merasa sangat rendah. Tetapi perkataan Yesus justru bukan menusuk dia, tapi menusuk Simon orang Farisi itu. Apa yang Yesus katakan? Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Padahal kau yang undang aku datang. Mengapa dia yang menghormati aku? Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, padahal kau yang mengundang aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Bayangkan, yang dicium bukan bagian tubuh yang lain, tapi bagian tubuh yang dianggap kotor, yaitu kaki. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak yang seharusnya engkau lakukan sebagai penghormatanmu kepada tamu. Tetapi kenapa dia orang berdosa yang kau katakan itu meminyaki kakiku dengan minyak wangi? Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga mengasihi. Ini yang terjadi. Simon ditempelak dengan percakapan yang sepertinya santai tetapi sangat mendalam dan tajam dengan makna. Dia diajak untuk melihat dirinya sendiri. Daripada dia hanya melihat orang lain dengan beragam kekurangan kesalahannya, Yesus mengajak dia melihat kedalaman dirinya sendiri. Kalau engkau mengatakan dirimu adalah orang suci, orang kudus, orang rohani, apa buah imanmu? Kalau engkau mengatakan engkau dekat dengan Tuhan, engkau rajin beribadah, engkau rajin baca firman, engkau rajin datang ke persekutuan, rajin berdoa, rajin mengikuti KMK, MK, apapun istilahnya di komunitas-komunitas yang kita ikuti, apa buah imanmu yang bisa dilihat oleh orang lain? Ternyata orang yang kau anggap berdosa justru tahu apa yang harus ia lakukan, berjumpa dengan Yesus. Bahkan tragisnya lagi kalau kita baca teks ini, setelah itu dilakukan, Yesus berkata dosanya telah diampuni, ada lagi yang berkomentar. Siapa ya ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Maka semakin Yesus tegaskan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. Apa yang mau kita bawa pulang? Poin-poin penting dari tema dosamu diampuni pada saat ini. Yang pertama harus dipahami adalah Allah di dalam Yesus. Allah adalah kasih dan karena kasihnya dia memberikan pengampunan. Ini yang harus dipahami. Allah itu kasih dan karena kasihnya Yesus datang ke dunia dan memberikan pengampunan bagi kita. Maka dengan memahami bahwa
Allah adalah kasih dan karena kasih-Nya kita diberi pengampunan, maka ini menjadi berita sukacita bagi setiap orang yang percaya. Itu titik berangkat yang mendasar dan pertama dari teks ini. Yang kedua, setiap manusia berdosa dan setiap manusia memerlukan pengampunan. Setiap manusia berdosa, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan setiap kita berdosa, maka karena kita berdosa, kita memerlukan pengampunan. Jadi tadi yang pertama, Allah adalah kasih. Dalam kasih-Nya itu Ia memberikan pengampunan kepada kita dengan hadirnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian manusia yang adalah orang berdosa harus menyadari bahwa kita, aku, kamu, kita semua ini sama-sama orang berdosa. Ini penting. Supaya kita tidak jatuh ke dalam penghakiman terhadap orang lain ketika dia melakukan dosa. Seharusnya kalau dia berkata dia tidak melakukan dosa seperti si X, dia harus tunjukkan buah iman. Dia harus tuntun orang yang lebih berdosa tadi, kalau menurut dia lebih ya, kepada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lihat dari teks ini dengan tema dosamu diampuni? Harus ada kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa orang sulit berubah, dibarui, diubahkan dalam hidupnya? Karena dia tidak menyadari dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Gambarannya seperti ini. Kalau orang tidak sadar ada yang sakit, ada yang tidak beres dalam tubuhnya, dia tidak akan datang untuk berobat. Ke dokter kah, ke bidan kah, ke perawat, pokoknya ke rumah sakit atau ke tempat-tempat pengobatan. Kalau dia tidak sadar dirinya, ada sesuatu yang tidak beres yang perlu diobati. Coba bayangkan perempuan yang dianggap berdosa tadi sangat tahu siapa dirinya. Dia sangat tahu dia orang berdosa. Dia tidak hanya rendah hati tapi juga rendah diri. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Gambaran-gambaran yang dikatakan tadi, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kaki Yesus, meminyaki, itu totalitas kerendahan hati dan perendahan diri yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu berjumpa Tuhan? Atau kita datang ya karena datang aja, nanti gak enak kawanku pergi ke gereja, aku enggak. Perempuan berdosa tadi sadar benar siapa dirinya. Makanya dia datang kepada Yesus sekalipun dia tidak diundang dalam komunitas ketika itu. Dia tidak diundang oleh orang Farisi dalam kumpulan orang-orang terhormat ketika itu. Tetapi dia datang karena dia tahu dia butuh Tuhan untuk memberi pengampunan di dalam kehidupan. Orang kan sulit dibarui karena kita takut menyatakan atau mengaku kesalahan kita. Jauh-jauh lah ya, kalau kita lihat sekarang media sosial, ada orang yang karena merasa begini bersalah dan lain sebagai mengakhiri kehidupannya, miris melihatnya. Orang-orang muda yang tampak dari postur tubuh itu tegap, tetapi ternyata rapuh dalam penyelesaian masalah kehidupan. Karena dibebani oleh dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, entah apapun itu. Kesalahan masa muda yang seringkali kalau tidak punya dasar iman yang kokoh, mudah sekali terseret dengan beragam bentuk persoalan, dengan beragam bentuk kesalahan, bahkan dosa-dosa yang tidak berkenan. Tapi hari ini diingatkan, jangan berhenti kepada hanya ketika engkau berdosa, jangan berhenti di situ. Karena apa? Ingat poin pertama tadi, Allah itu kasih, dalam kasih-Nya Ia memberi pengampunan kepada kita. Sehingga orang bisa move on dia lagi, bangkit kembali untuk meraih masa depan. Kalau kalian perhatikan Daud itu sering ampuni dosa masa mudaku. Jadi masa muda ini memang masa yang rentan sekali dengan beragam dosa. Ya, beragam dosa. Dosa sederhana suka bohong sama orang tua, gitu ya. Butuhnya sekian,
mintanya sekian, nambah-nambah untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Mungkin lalu kemudian berapa nilaimu Amang? SKS-mu berapa? IPK-mu berapa? Sekarang belum keluar. Padahal sudah keluar, tapi nilainya tidak memuaskan. Itu hal-hal kecil. Susah kali dosen itu ditemui. Payah. Sibuk dia sebentar di sana, di sini, di sana. Padahal sudah terpampang nilainya. Kau terus nyamang kuliah terus mak. Padahal tidak. Padahal kalau orang tua bisa mengikuti perkembangan, gampang sekali mengecek anak kita kuliah atau tidak. Tek 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 tahu kehadirannya berapa. Kita tahu dia kuliah atau tidak. Ini hal yang terjadi. Tetapi orang yang sadar, dia bisa membarui kehidupannya, nggak apa-apa. Maka poin yang keempat, setelah dia sadar, dia datang kepada Tuhan, maka ada perubahan dalam hidup. Jangan bolak-balik datang kepada Tuhan, tapi bolak-balik juga melakukan kesalahan yang sama. Kalau dalam agenda perjamuan kudus, kalau diperhatikan ya, saya rasa sama itu. Gereja-gereja arus utama mainstream ya, GKPA kami dan GKPI saya rasa sama. Ada kalimat, jangan lagi mengulangi dosa yang sama. Jadi jangan jatuh lagi kepada dosa yang sama. Kesalahan yang sama. Makanya dikatakan guru pengalaman adalah guru yang terbaik. Jangan kau ulang-ulangi lagi kesalahan itu. Dalam masa mudamu meraih citamu, jangan lagi ulangi kesalahan yang sama. Salah bisa-bisa, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama. Itu dia untuk maju. Ada buah dari kedekatanmu kepada Tuhan. Bukti engkau rajin beribadah di gereja, bukti engkau rajin berdoa, bukti engkau rajin membaca firman. Ada buah yang berbeda yang dilihat oleh orang tuamu di sana. Makanya saya senang itu lagu ya, lagu lama tuh Nenggolan Sister, hanya sepenggal aja. Burjuhon ma amang, burjuhon mana marsikolai, unang ihutoni, akadongan na medang-edangi, asa tumi budapot, sidung sikolami, dapotmu ma amang, titel sarjanami. Itu doa kami orang tua. Itu bukti engkau sudah mensyukuri pengampunan yang Tuhan berikan, ada perubahan. Karena orang tua selalu berharap anak itu lebih sekian langkah dari dirinya. Saya suka ada satu, itu biasanya hanya lewat. Saya tidak terlalu nama-namanya enggak. Ibu tukang parkir dia. Lalu ada siapa ini nama perempuan ini lupa. Dia ajak ke satu tempat belanja. 2 menit ambil bu, apa saja. Dia ambil. Lalu dia ngomong sama ibu itu. Ibu kerjanya apa ini? Jadi berapa dapat sehari? 75.000. Coba lihat. 75.000 potong lagi setoran. Karena dia hanya tempat belanja yang kecil. Bapak mana bu? Bapak sakit. Jadi nggak bisa kerja lagi. Hanya di rumah. Anak ibu yang paling besar sudah sarjana. Inilah bahasa orang tua yang karena pengetahuannya terbatas. Sarjana apa bu? D3. Bagi dia kan kuliah yang penting. Itulah harapanku. Kerjalah anakku itu supaya dia bisa membantu aku mencari uang. Sepanjang menonton itu air mata saya menetes. Maka kalau kita mengatakan kita orang yang sudah diampuni dosa, tunjukkan buahnya. Buah pertama dalam kehidupan kita adalah keluarga kita. Bagus kita baik di luar sana, baik. Saya senang sekali kalau kita baik di mana-mana. Tapi ingat, tunjukkan buah terbaikmu pertama dan utama kepada keluargamu. Orang tuamu, saudaramu, orang terdekat. Lalu si yang membuat acara ini bilang,
Nanti suruh anak ibu ketemu saya ya. Saya kasih kerjaan walaupun seadanya ya Bu. Makasih ibu itu menangis. Ini harapan. Maka hidup rohani bukan hanya sekedar urusanmu dengan Tuhan, berdoa, rajin ke gereja, ikuti persekutuan, PMK, KMK, komunitas-komunitas yang ada di tempat engkau sekolah, di gereja atau kita bekerja. Tetapi buahnya itu apa? Buah itu terlihat dalam relasi kita kepada sesama, kepada orang tua. Itu kalau saya nyanyikan satu lagu itu, wah luar biasa itu. Jadi jangan kau ikutkan anakku gaya orang lain. Kalau orang lain itu tingkatannya segini, jangan kau paksa dirimu segini. Tampakkan dirimu apa adanya, itu jauh lebih baik. Kalaupun engkau sedang mendekati seorang perempuan bagi laki-laki, jangan bohongi penampilanmu agar engkau mendapatkan hatinya, jangan. Pasangan yang kita dapat dari kejujuran, itu pasangan yang terbaik bagi kita. Daripada demi mendapatkan dia, saya merubah style saya, lifestyle saya makan ke sana, kopi ini, tapi minjam, lalu uang kuliah terpakai dan lain sebagainya. Berarti engkau tidak sedang menghidupi pengampunan yang Tuhan berikan bagimu. Tunjukkan. Karena orang yang bersamamu di saat susah, orang yang setia ketika engkau sulit, pastikan dia harus engkau bawa di saat engkau sukses. Orang yang mau bersamamu di saat susah, berbahagialah engkau dan pastikan membawa dia sampai engkau sukses. Karena kalau kita senang, gak usah susah. Datang itu semua. Tapi kalau kita susah, akan ketahuan siapa kawan sejati yang sebenar. Maka benar, burjuhon maamang, burjuhon mainang, namar sikolai. Jangan nanti kalau sudah waktunya engkau mendapatkan sesuatu itu, tunjukkan. Bisa pakai sesuatu, tunjukkan. Saya sebenarnya tidak senang bercerita tentang ini, tapi karena ini sesuai teks dan kalian orang muda, anak kami sangat tahu diri sebagai anak pendeta. Saya tahu dulu dia ingin sesuatu, tapi dia bisa tahan dirinya. Kadang saya yang maksa, beli aja bang, nggak apa-apa bang, enggak Inang, enggak. Mereka panggil kami Amang Inang. Sampai puji Tuhan dia sekarang sudah bekerja, lalu dia bilang kemarin, karena udah selesai masa probationnya 6 bulan dan sudah pegawai tetap, dia bilang, Inang aku boleh beli ini, saya tahu itu yang dari dulu dirindukan. Belilah nak, itu uangmu, gajimu, pakailah. Ini yang orang tua selalu gumuli. Orang tua ingin yang terbaik, tetapi itu juga harus direspon oleh anak. Dengan memahami kondisi situasi, daripada hanya sekedar menyalahkan. Ini kan teks ini begitu. Simon Farisi hanya menyalahkan perempuan yang berdosa tadi. Dalam konteks kalian mungkin tidak menyalahkan berdosa, tapi kenapa orang tuaku nggak sanggup? Kenapa mama bapak nggak bisa belikan ini itu? Kenapa? Tidak, hentikan dulu tuntutanmu itu. Buahkan dulu imanmu, buahkan dulu pengampunan yang Tuhan berikan bagimu melalui kehidupanmu yang berkenan bagi Tuhan. Maka di dalam nama Yesus, masa depanmu, masa depan yang cerah, penuh harapan, engkau diberkati oleh Tuhan. Maka ketika saatnya itu tiba, nikmati berkat itu dan nikmati juga bersama orang tuamu. Agar jerih lelahnya tadi itu hilang. Karena anak yang didoakannya, anak yang setiap saat disebut namanya, sudah menjadi orang yang bisa berkarya mandiri karena berkat Tuhan yang menyertai.
Yang berikut yang terakhir, ketika telah terjadi perubahan hidup, maka orang yang menyadari dosanya telah diampuni, dia akan hidup juga dalam kasih dan pengampunan. Ketika dia berelasi dengan orang lain, dia juga dipenuhi oleh pengertian. Jadi kalau kawan kalian umpama selama ini tidak pernah ikut ibadah, lalu tiba-tiba ikut, jangan pula katakan, tumben, ngapain ini? Terantuk apa itu kepalamu? Kok tiba-tiba hari ini datang? Jangan. Enggak hujan hari ya, kenapa ya kok tiba-tiba datang? Jangan. Orang yang sudah mengalami perubahan dalam hidupnya karena kesadarannya akan pengampunan yang Tuhan berikan baginya, maka hidupnya pun akan hidup dalam kasih dan pengampunan. Makanya 1 Korintus 13 itu kasih menutupi segala sesuatu. Itu bukan mengatakan bahwa kasih itu membiarkan yang salah itu salah, tidak. Jangan salah mengerti. Kasih menutupi segala sesuatu itu artinya kasih itu memahami orang lalu memberi dia pengampunan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud kasih menutupi segala sesuatu. Jadi yang salah itu tetap salah, tapi kita pahami dia dalam kebersalahannya, lalu dituntun kepada kebenaran agar ketika dia benar ada perubahan dalam hidupnya yang menjadi berkat baginya dan bagi sesama. Ini yang disuarakan oleh Minggu Judika, berilah keadilan bagiku, ya Allah. Karena itu mari kita pulang, mari kita hidupi firman ini dengan poin-poin yang telah saya sampaikan tadi. Pertama, Allah itu kasih, dalam kasihnya ia memberi pengampunan di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kedua, sadari setiap kita manusia adalah orang berdosa, maka setiap kita butuh pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, sadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, maka kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berelasilah dengan Tuhan. Relasi itu akan kemudian keempat mengubahkan kehidupan kita. Hidup kita menjadi berbuah menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kelima, pada akhirnya hidup kita adalah hidup yang mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati kita menghidupi firman ini dalam hidup keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, firman ini sungguh menyadarkan setiap kami bahwa kasih dan pengampunan Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Engkau mengasihi semua dan juga mengampuni semua. Karena itu sadarkan setiap kami bahwa kami tidak lebih baik dari orang lain. Kami sama-sama orang berdosa yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sadarkan kami bahwa kami tidak bisa membarui diri dari diri kami sendiri. Karena itu kami mau datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan-Mu. Dan ketika kami telah menerima pengampunan itu, kiranya kami meresponnya dengan berubah menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih berkenan bagi Tuhan. Dan itu dimulai dari komunitas pertama dan terkecil, yaitu keluarga. Kami akan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pada akhirnya Engkau ingatkan kami agar hidup kami menjadi hidup yang mengasihi, hidup yang mengampuni seperti Tuhan melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.